Santet dan pelet merupakan ilmu khayalan. Begini jawaban kisah perang alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Kisah Perang Alam. Saya berdoa kepada saudaraku semuanya, semoga yang nonton video ini senantiasa diberikan kelimpahan rezeki, kelimpahan kenikmatan, dan apa yang menjadi permasalahannya saat ini bisa terselesaikan satu persatu. Berbicara mengenai keilmuan asmara, keilmuan asmara ini ada di Nusantara sudah cukup lama. Banyak catatan-catatan spiritual yang menyatakan bahwasanya adanya keilmuan asmara yang berasal dari Mesir. Kemudian ilmu asmara tersebut bergabung dengan keilmuan-keilmuan yang ada di Nusantara. Makanya ketika saudaraku mengenal adanya parfum puter giling, parfum semar mesem, hal ini merupakan bagian dari keilmuan spiritual asmara yang bukan asli Nusantara, namun berasal dari era Mesir kuno. Karena di zaman ini parfum ini diyakini sebagai perlambang spiritual untuk menghadirkan roh-roh guru sejati, roh-roh agung yang ada pada zaman tersebut. Namun, ketika memasuki wilayah Nusantara, ada beberapa metode, ada beberapa praktek spiritual yang diyakini disesuaikan dengan keyakinan yang ada di Nusantara. Jadi kalau mengatakan bahwasanya keilmuan santet, pelet merupakan ilmu khayalan, itu hak Anda untuk menyatakan akan hal ini. Namun berdasarkan serat spiritual yang ada, ilmu ini sudah ada ribuan tahun yang lalu, yang mana diyakini sebagai sarana spiritual untuk melakukan sesuatu hal yang sifatnya gaib, yang sifatnya tersembunyi. Sesuatu yang tersembunyi itu hanya pelaku spiritual tersebut yang bisa merasakan, yang bisa mengelola akan energi tersebut. Orang luar hanya bisa melihatnya sebagai upacara yang biasa. Namun bagi pelaku spiritual itu sendiri, ilmu ini memiliki keterikatan khusus dengan roh-roh para guru sejati yang diyakini ada. Maka kalau dibicarakan bahwasanya ilmu santet, ilmu pelet merupakan bagian dari ilmu rekayasa yang tergantung dari siapa yang berbicara. Kalau yang berbicara dari orang yang tidak pernah menjalankan, mempraktekkan, memahami, memasuki ilmu spiritual tersebut, maka mereka bebas untuk menyatakan akan hal ini. Makanya untuk memahami akan keadaan ini harus dimasuki satu persatu terlebih dahulu. Kita awali dengan santet. Santet itu merupakan sebuah keilmuan secara batiniah yang diyakini mampu menyakiti dan bahkan berdampak negatif hingga kematian. Metodenya banyak sekali. Ada yang menggunakan metode bubuk khusus, yang mana bubuk ini dimasukkan dalam makanan ataupun minuman. Ada juga yang menggunakan metode dengan cara rajah ataupun tumbal ataupun benda khusus yang ditanam di tempat orang yang dituju. Kebanyakan yang seringkali terjadi, santet sekarang ini tidak menggunakan metode tersebut, menggunakan metode menakut-nakuti. Maka metode yang menakut-nakuti inilah dapat disimpulkan
bahwasanya keilmuan ini bukan bagian dari santet. Dan keilmuan semacam inilah yang perlu untuk dipertanyakan, bukan mempertanyakan keilmuan yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Kemudian berbicara mengenai yakin atau tidaknya ini tergantung dari individu masing-masing. Kita sebagai pelaku spiritual tidak diperbolehkan untuk memaksakan sebuah keyakinan. Karena menghadirkan dari roh-roh para guru sejati ini butuh yang namanya keyakinan. Dan keyakinan seseorang ini tidak bisa muncul dengan waktu sesingkat mungkin. Ada beberapa orang yang memperoleh keyakinan setelah menimpa musibah. Ada beberapa keyakinan yang muncul ketika suaminya sudah pergi jauh, baru meyakini akan spiritual. Ada yang meyakini spiritual setelah hidupnya baru morat-marit. Karena titik keyakinan tiap orang itu berbeda-beda. Jadi, ketika keilmuan santet ataupun keilmuan pelet ini disandingkan dengan khoyali, ya memang benar, ada beberapa orang yang tidak pernah mondok, yang tidak pernah mempelajari ilmu spiritual, tiba-tiba langsung menjadi praktisi spiritual. Biasanya memang benar, teknik-teknik yang digunakan yaitu teknik-teknik khoyali. Dan seharusnya yang difokuskan untuk dikomentari ya orang-orang yang semacam ini. Karena keilmuan spiritual yang ada di Nusantara merupakan warisan dari leluhur. Mengenai sebuah warisan, apakah ingin tetap dilestarikan atau tidaknya, ya tergantung ada pribadi. Maka, Kisah Perang Alam dalam hal ini berkomentar mengenai hal ini, bahwasanya Kisah Perang Alam meyakini ilmu santet, ilmu pelet bukanlah ilmu khayalan. Namun keilmuan yang bisa dipelajari oleh semua orang berdasarkan dua metode. Metode logika spiritual dan metode batiniah. Dua hal inilah yang nantinya dikolaborasikan, disesuaikan dengan keadaan zaman saat ini. Demikian jawaban dari Kisah Perang Alam yang bertanya mengenai apakah santet dan pelet merupakan bagian dari rekayasa halusinasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada beberapa ucapan ataupun tindakan saya yang kurang berkenan bagi saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam.